Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, dari mahasiswa yang kami banggakan. Saya mewakili tim dosen menjelaskan teknis pelaksanaan dari sub CPMK 3, di mana ini akan dilaksanakan 2 pekan, pekan ketiga dan pekan selama 4 pekan malah, 3, 4, 5, 6. Eh, ada 4 pertemuan ya. Nah, sekarang kita lihat pekan ketiganya. Jadi pekan ketiga itu kuliah interaktif. Pekan 4, 5, dan 6 itu diskusi kelompok. Jadi ada tema yang diberikan. Nah, apa yang menjadi sub CPMK 3 ini adalah mahasiswa mampu menganalisis Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, tentu sekali lagi bahwa ada video di sini bisa dilihat. Jadi Bapak Ibu bisa mengupload videonya, link video kalau sudah ada. Ini adalah video-video standar yang kita masukkan. Nanti kemudian Bapak Ibu silakan memasukkan video untuk dilihat oleh mahasiswa, untuk disimak, dan mahasiswa buat intisarinya. Nah, ini yang pokok dulu dilihat adalah seperti apa ini pekan 3 sampai pekan 6. Ini ada petunjuknya, ada juga indikator penilaiannya bisa dilihat oleh Bapak Ibu dosen dan mahasiswa. Kita buka dulu pekan ketiga. Nah, di pekan ketiga ini ada kuliah interaktif. Ada kuliah interaktif. Nah, ini bisa dilihat ya, em, Pancasila sebagai sistem filsafat, kemudian Pancasila sebagai filosofi Grosslah dan Weltanschauung, kemudian Genetivus, Objektivus, Subjektif, dan seterusnya. Nah, ini ada KM dan KPT-nya, selalu ada ini. Jadi kegiatan mandiri, kegiatan penugasan terstruktur, ini di luar kelas. Ini bukan keinginan dosen ya, tapi ini adalah Permenristek Dikbud. Apa KM-nya? Ya baca buku, lihat video, buat summary, terdiri 2 bagian, ada materi pembelajaran dan kemudian ada intisari video. Tapi ini tidak diupload. Silakan bisa di print, dibawa ke kelas, karena itu bisa menjadi pedoman di dalam menjelaskan. Karena mahasiswa harus pahami dan menjelaskannya, karena dosen akan menunjuk mahasiswa untuk menjelaskan. Nah, bisa jadi pedoman, tapi jangan dibaca ya, dijelaskan, karena eh, siapa yang pembelajaran ini menjelaskan, bukan membacakan. Nah, ini sub materinya. Untuk kelompok satu, anggota kelompok satu ya, tugas individu, kemudian Alhamdulillah untuk kelompok 2, kemudian ini untuk kelompok 3, dan kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, untuk mahasiswa asing ya, tentu dia harus menjelaskan filosofi bangsanya masing-masing. Nah, selanjutnya pekan ketiga kita masuk ke KBT, ketemu di kelas. Nah, baik itu daring maupun luring, kali lagi 3 babak. Nah, 30 menit ya dosen menjelaskan kenapa ke Pancasila disebut sebagai sistem filsafat. Nah, misalnya bahwa ada 4 hal yang membuat Pancasila disebut sistem filsafat. Pertama, ya koheren. Jadi sila-silanya koheren, tidak bertentangan satu sama lain. Misalnya, sila keempat itu adalah demokrasi. Apa tujuan demokrasi? Sila kelima, keadilan. Apa yang mendasari demokrasi? Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kan itu. Koheren ya, koheren. Kemudian yang kedua mendasar. Ya, mendasar karena apa? Eh, Nilai-nilai Pancasila itu memang abstrak. Misalnya ketuhanan kan tidak ada agama apa, tidak ada. Persatuan tidak ada suku apa, tapi mencakup seluruh agama, mencakup seluruh suku. Ini mendasar. Dia umum. Dia umum. Nilai ketuhanan itu di mana saja. Ada konsep ateisme, teisme, agnostisisme, ya, panteisme. Nah, Indonesia ini teisme, teis teokrasi. Nah, itu nanti dijelaskan lah itu mengapa Pancasila disebut sistem filsafat. Kemudian ya Pancasila itu genetivus subjektivus. Nah, dia juga genetivus objektivus. Dia objek. Bisa dikaji Pancasila itu sebagai sebuah sistem filsafat. Genetivus subjektivus dia menjadi alat ukur. Dia mengukur, oh ini tidak boleh bohong. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan nilai ketuhanan. Ini tidak boleh berkelahi. Tidak sesuai dengan nilai persatuan. Jadi dia mengukur itu. Menjadi alat ukur genetivus subjektif. Nanti lihatlah ontologisnya, subjek hukum pokok Pancasila dalam manusia Indonesia, epistemologisnya, ya, bicara mengenai susunan dan sumber sebagai sebuah pengetahuan. Kemudian aksiologinya, kemanfaatannya, kegunaannya, dia dasar negara, ideologi nasional, dan seterusnya itu silakan dijelaskan Bapak Ibu dosen, tapi intisarinya saja. Tidak lebih dari 30 menit. Karena di dalam 30 menit itu juga ada mahasiswa yang mau menjelaskan, karena yang penting ini mengetahui dan menjelaskan mahasiswa, bukan dosen. Iya, dosen memfasilitasi.
Sudah itu, nah, duduk lagi berkelompok, small group discussion. Jadi kelas ini tidak boleh tegang dan duduk siap begitu ya. Tapi ya mereka dia duduk berkelompok. Tapi sekali lagi harus diatur kembali kursinya. Nah, apa yang dibahas oleh setiap kelompok itu esensinya. Apa sih hakikat dari Pancasila sebagai sistem filsafat itu? Nah, sila pertama, kedua sampai kelima ini ya kelompok 1 sampai 5. Apa esensinya itu? Misalnya sila pertama apa sih esensinya? Esensinya berarti seluruh bangsa Indonesia harus berketuhanan, harus beragama karena ketuhanan yang Maha Esa, teis, harus beragama. Ada yang mengatakan ya itu kan agama hak, berarti boleh tidak beragama. Hak untuk memilih agama yang ada, bukan untuk tidak beragama atau beragama. Gitu. Nah, itu nanti silakan dikaji. Itu. Sila kedua, bangsa Indonesia itu humanis. Bahasa Indonesia itu adalah bangsa yang tidak membedakan mau itu warna kulitnya hitam, mau coklat, mau putih. Itu silakan dikaji. Dulu ada istilah butir-butir istilah Pancasila boleh. Dari situ kemudian di, diidentifikasi dan dijelaskan bagaimana pelaksanaannya di masa reformasi ini. Nah, itulah yang nanti dijelaskan di 30 menit ketiga. Jadi kita mau buat dinamis ini kelas Bapak Ibu sehingga kemudian mahasiswanya bisa nyaman di kelas. Oke, itu petunjuknya. Di mana video bisa dilihat tentu tadi di depan sudah saya perlihatkan untuk pekan ketiga ada videonya. Ya, nanti dosennya akan mengisi juga ini daftar nilai untuk ketepatan ide dan kejelasan udah. Jadi setiap pekan ini 3, 4, 5, 6 ada poin-poin tentang ketepatan ide dan kejelasan uraian keaktifannya mahasiswa. Pelaksanaan aturannya, disiplin dan seterusnya dan dosen bisa di sini. Tinggal diisi. Diisi berapa nilainya. Untuk 4 pekan tersebut. Nah, jadi tersedia daftar nilai itu eh, eh, oleh oleh Bapak Ibu dosen ya. Saya pikir cukup untuk informasi pekan ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.